Kiai Nur Akbar SHI, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Izin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athir al-kamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi nabiyyi kamalatil 'ubudiyyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijabatikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salatu wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi was salama wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala nabiyuna al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratan lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyun karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan daripada Travel Sultan Abadi Wisata Al-Mukarram Kiai Haji Abi Asep Supriyadi beserta istri, yakni Ibunda Hajjah Erlina Noviana. Baik, takut salah. Kita doakan mudah-mudahan beliau, istri dan juga keluarga semuanya diberikan panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terlebih dimudahkan di dalam segala urusan-urusan, membimbing, mengajak kita kepada Baitullah dan berziarah kepada makam Nabi Muhammad SAW. Juga yang saya hormati segenap calon-calon zairin dan zairat, para duyufur rahman, para tamu-tamunya Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya juga yang hadir maupun yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan jasmani rohaninya, diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, serta yang mungkin lagi sakit, mudah-mudahan kita doakan Allah berikan kesabaran dan kesembuhan. Yang lagi susah, yang lagi berusaha ya untuk memenuhi daripada ongkos biayanya, mudah-mudahan Allah segera berikan jalan kemudahan untuk melunasi segala kekurangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin hadirat, ada yang senyum-senyum, masih kurang banyak. Insyaallah kita harus yakin bahwasanya ketika kita kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Baitullah, maka Allah insyaallah akan memudahkan, Allah akan memberikan jalan rezekinya dari arah-arah yang mungkin kita nggak pernah duga-duga, yang nggak pernah kita sangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang begitu banyak, diantaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir memenuhi undangan acara manasik umrah yang insya Allah semua yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya berangkat di tanggal 25 November nanti. 25 November tahunnya 2025. Bab kalau nggak disebutin tahunnya takut November entar. Mudah-mudahan November 2025 ini semuanya berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam
Jangan pernah lupa, jangan pernah bosan. Kita lantunkan selalu, kita baca selalu, perbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fadilah daripada sholawat juga salah satunya adalah memperluas rezeki kita. Mudah-mudahan berkah sholawat Allah segera memberangkatkan kita, Allah segera menghadirkan kita di Baitullah dan di Madinatul Munawwarah. Juga insya Allah fadilah sholawat yang sering kita baca, mudah-mudahan kelak wasilah sholawat dan salam kepada Rasulullah kelak kita berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai materi manasik ini, marilah sama-sama kita bertalbiyah, ya, karena talbiyah itu merupakan jawaban daripada panggilan Allah dan seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menyeru seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Mekah. Baik, sama-sama kita bertalbiyah dulu 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. syarika lak. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kembali kita pada hari ini menghadiri acara manasikul umrah, yakni hadirnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan merupakan perintah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus mengetahui ilmunya. Dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah kalian dariku manasik. Apa itu manasik? Manasik itu adalah tata cara beribadah. Jadi kata ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu ibadah. Jadi ada orang ibadah tapi nggak mau belajar, bagaimana tata cara ibadah tersebut, maka jangan harap ibadahnya akan diterima. Ya, ibadahnya nanti akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini, sebelum kita berangkat menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Mekah, maka kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk melaksanakan yang namanya manasik. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin yang akan saya sampaikan tidak panjang lebar. Saya tidak akan menyampaikan itinerary, benar sebutannya. Takut salah. Itu itinerary. Saya itu ya. Ya, itu apa sih itu? Itu merupakan rangkaian perjalanan kita mulai nanti dari keberangkatan dari Kedung Halang, ya, menuju Bandara Soekarno Hatta, kemudian kita terbang menuju Bandara Jeddah, kemudian kita menuju Madinah dan seterusnya. Saya tidak akan menyampaikan itu karena itu insya Allah bagian Abi Asep. Ya. Yang saya akan sampaikan adalah seputar
tentang bagaimana caranya kita bisa melaksanakan umroh dengan benar, sehingga ya ketika kita melaksanakan umroh dengan benar, insya Allah kita pulang dari sana mendapatkan gelar umroh makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umroh makbulah itu? Yang dimaksud umroh makbulah adalah umroh yang sesuai dengan rukun, wajib dan sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Insyaallah. Terima kasih atas memonya. Insyaallah disampaikan. Jadi sebelum saya menyampaikan perihal ibadah kita nanti di sana, itu yang namanya ibadah umroh itu nanti berkaitan dengan syarat umroh, berkaitan dengan rukun umroh, berkaitan dengan wajib umroh, berkaitan dengan sunnah-sunnah umroh. Juga nanti di antara wajib umroh itu ada yang namanya pembatalan atau hal-hal yang diharamkan, yang dilarang di dalam ketika kita sedang dalam keadaan ihram. Itu insya Allah nanti kita bahas. Pertama yang kita akan bahas adalah syarat-syarat umroh. Di dalam sebuah kitab takrib, kitab kecil yang dikarang oleh ulama Abi Syuja, di dalamnya ada penjelasan bahwa syarat-syarat umroh itu ada 5. Yang pertama al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal istita'ah. Yang pertama syarat daripada melaksanakan ibadah umroh adalah Islam. Jadi selain orang Islam nggak boleh melaksanakan umroh. Jadi orang-orang kafir, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Konghucu dilarang untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalaupun mereka nggak umroh tapi pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah adalah 2 tanah haram yang dilarang orang-orang kafir untuk memasukinya. Jadi syarat mutlak untuk kita melaksanakan umroh adalah yang pertama Islam. Yang kedua balik. Balik itu adalah mencapai usia balik ya. Ditandai yang perempuan adalah ditandai dengan masa haid, yang laki-laki ditandai dengan masa mimpi basah. Namun ketika ada anak yang belum mencapai usia balik tapi dia sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, ya, mana es krim, mana kecap asin gitu ya. Jadi dia udah tahu, udah paham. Nah itu walaupun dia belum mencapai balik, tapi ketika dia melaksanakan umrohnya tetap sah. Biasanya tamyiz itu di usia 7 tahun. Ya, udah bisa membedakan dia tahu mana duit 1.000, mana duit 10.000, mana duit 100.000. Dia udah tahu tuh. Ini namanya sudah tamyiz, boleh. Kemudian yang ketiga al-aql, ya akil, yang orang yang sudah berakal, orang yang berakal sehat, akalnya sehat dalam arti dia tidak mengalami gangguan jiwa, ya. Mohon maaf bisa dikatakan orang gila. Jadi orang gila ketika daftar umroh tidak sah, ya. Jadi kalau ada yang gila daftar umroh jangan diterima, ya, haji, karena umrohnya nggak sah, gitu ya. Itu ya, syarat yang ketiga. Yang keempat hurriyah, orang merdeka. Ya, orang merdeka ini maksudnya bukan hamba sahaya, bukan budak. Alhamdulillah di zaman kita sekarang sudah tidak ada perbudakan. Perbudakan itu dulu adanya di zaman jahiliyah, bahkan di zaman Rasulullah pun masih ada perbudakan. Budak tidak wajib untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun ketika ada seorang budak yang melaksanakan ibadah umroh, itu umrohnya tetap sah. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ini sekadar ilmu pengetahuan bahwa dulu ada zaman di mana manusia itu dijual belikan, dijadikan budak. Ya, dulu budak kalau mau umroh dia tidak terkena kewajiban umroh, namun kalau mau umrohnya tetap sah atas izin tuannya. Gitu. Yang kelima, syarat umroh itu adalah istita'ah, adalah mampu. Mampu di sini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah wujuduz zadi warrahilah, adanya ongkos dan adanya kendaraan. Duitnya ada, pesawatnya nggak ada, penuh full. Ya, pada saat itu dia tidak terkena kewajiban umroh. Ya, mungkin di waktu yang lain ada kesempatan maka bisa berangkat. Ongkosnya belum ada saat itu, diusahakan, ya sudah saat itu kalau belum mencapai, belum terkena kewajiban haji atau umroh. Yang ketiga, yang kedua, yang dimaksud mampu di sini adalah watafliyatut thoriq, ya, tidak ada hambatan di perjalanan.
Dalam arti ketika kita berangkat dari Indonesia menuju Jeddah, itu di tengah-tengah perjalanan tidak ada konflik antar negara, peperangan misalkan atau bencana alam, ya aman-aman saja, maka itu dikatakan istita'ah. Yang ketiga, istita'ah itu mencakup imkanul masir, ya waktu yang memungkinkan. Karena ada sebagian orang yang mungkin ongkosnya ada, perjalanannya aman, tapi dia tidak punya waktu yang leluasa. Mungkin dia karyawan, susah buat minta izinnya dengan bosnya, mungkin seperti itu. Ya pada saat itu dia tidak terkena kewajiban haji ataupun umrah. Gitu ya, itu syarat-syarat umrah ya ataupun haji. Maka di sini saya tanya ya, syarat umrah itu ada berapa tadi? Ada 5. Islam pertama semua yang di sini Islam. Alhamdulillah. Semua yang di sini sudah balik? Oh, udah lewat baliknya, udah nenek-nenek. ya, terus ada yang stres gak? Gila. Insya Allah semuanya dalam keadaan waras, sehat ya. Kemudian merdeka, semuanya bukan budak, semuanya orang merdeka. Kemudian yang kelima, mampu, udah pada bayar belum? Kalau belum pada bayar, segera bayar ya. Yang sudah bayar, insya Allah berangkat, begitu ya. Waktu, insya Allah semua yang ada di sini mudah-mudahan waktunya Allah berikan keluasan sehingga ketika keberangkatan tidak ada halangan apapun yang berkaitan dengan waktu pemberangkatan kita. Nah itu adalah syarat-syarat umroh. Insya Allah yang di sini semua syaratnya sudah terpenuhi. Untuk kemudian di sana kita berhubungan dengan yang namanya ibadah umroh. Ibadah umroh itu tidak semuanya mulai dari keberangkatan sampai kembali kita ke Indonesia itu disebut umroh. Ya, nanti insya Allah kita travel Sultan Abadi Wisata itu setiap pemberangkatan itu pasti menuju ke Madinah. Ya, jadi di Madinah selama kita di Madinah itu kurang lebih 2 hari atau 3 hari? 3 hari. Selama 3 hari kita di Madinah itu tidak disebut umroh. Ya, ngapain kita di Madinah? Ya, itu kita di Madinah itu hanya melakukan ziarah. Namanya ziarah. Umroh pun sebenarnya ziarah, cuman ziarah dalam arti kata yang khusus, memiliki tata cara, rukun, wajib dan sunnah. Kalau di Madinah tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara umroh. Itu mutlak ibadah ziarah. Nah, lantas ngapain kita di sana? Pertama, kita sholat di Masjid Nabawi. Itu fadilahnya luar biasa. 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi sama dengan kita sholat 1000 kali di masjid-masjid yang lain, termasuk di masjid. Jadi 1 kali kita sholat subuh, satu kali di sana, itu sama dengan 1000 kali kita sholat subuh di sini dalam 1 waktu. Ya, kalau kita 5 waktu, ya berarti 5.000 kali sholat. Coba bayangkan ibu-ibu, ya. Pernah nggak 1 hari kita sholat 5.000 kali? Ya nggak pernah gitu ya. Tapi jangan salah sangka juga. Begitu kita pulang umroh, saya sholatnya udah banyak, sehari 5.000 kali, 3 hari berapa? Udah banyak tuh ya, udah banyak. Terus pulang ke Indonesia, akhirnya nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Di sana sholat udah banyak. Nah ini salah salah paham gitu ya. Yang dimaksud pahalanya sama dengan sholat 1000 kali, 1 kali sholat. Terus di sana juga ada raudhah yang mana di dalam dikatakan oleh Rasulullah, di antara mimbarku dan rumahku itu adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Nah, di situ kita berdoa itu murni hanya ziarah tanpa ada terkena hukum apapun, tanpa terkena denda apapun, ya, kecuali memang kita yang tidak diperbolehkan nanti ada akhlak-akhlak, ada adab-adab yang harus kita jaga. Walaupun kita di Madinah tidak disebut umrah, tetap nggak boleh sembarangan tangan kita memetik daun-daun yang ada di sana, merusak tanaman-tanaman, ya, dan lain sebagainya. Nah nanti ketika kita sudah beres acara di Madinah, kita ziarah ke makam Rasulullah, kita sholat di Masjid Nabawi, kita melakukan kunjungan-kunjungan ke kota-kota yang berada di Madinah, tempat-tempat bersejarah di Madinah, maka selanjutnya nanti kita akan diberitahu oleh mutawif.
Ya, saatnya kita untuk berangkat menuju Mekah. Nah, ini berangkat menuju Mekah ini barulah dimulai perjalanan umroh kita. Ya. Nah, umroh itu nanti yang perlu ibu dan bapak ketahui sekalian, yang wajib harus diketahui nih. Kalau semua selain ini nggak wajib diketahui. Kalau yang ini nih nanti wajib diketahui. Apa yang wajib diketahui? Satu, rukun umroh. Ya, ingetin. Satu, rukun umroh. Yang kedua namanya wajib umroh. Yang ketiga sunnah umroh. Ya, jadi ada 3 tuh. Ya, kalau kita umroh nanti kita akan melaksanakan yang namanya 3 pekerjaan. Pekerjaan rukun, pekerjaan wajib, dan pekerjaan sunnah. Gitu ya. Ini yang harus dipahami. Terus bedanya apa? Rukun umroh, wajib umroh dengan sunnah. Kalau di dalam ibadah yang lain, rukun sama wajib sama aja. Kalau di umroh beda. Apa bedanya? Rukun adalah rangkaian ibadah umroh yang apabila kita tinggalkan satu aja kita tinggalin, maka umroh kita batal. Nggak dapat pahala umroh seketik-ketik acan. Nggak dapat pahala umroh sedikit-dikit acan. Jadi batal lah umrohnya gitu. Terus wajib umroh, apa yang dimaksud wajib umroh? Wajib umroh adalah rangkaian ibadah yang apabila kita tinggalkan, umrohnya batal nggak? Umrohnya tidak batal, tapi dapat dosa. Buat nebus dosanya harus bayar yang namanya dam. Dam itu makna aslinya adalah darah. Yang dimaksud membayar dam itu membayar seekor kambing untuk disembelih, dialirkan darahnya. Maksudnya begitu. Jadi secara singkat orang-orang menyebut dam itu denda. Padahal sebenarnya arti dam bukan denda, tapi darah. Artinya mengalirkan darah dalam rangka membayar denda, menebus dosa kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika ibadah umroh. Jadi bedanya kalau rukun ditinggalkan umrohnya batal, kalau wajib ditinggalkan umrohnya tetap sah, tapi harus bayar dan denda. Dendanya apa? Dendanya nanti macam-macam ya. Yang paling umum adalah membayar seekor kambing. Nanti ada dam yang terberat, membayar seekor unta. Itu denda kalau nanti dia melakukan pelanggaran. Nah, nanti pelanggarannya kita akan bahas ya. Supaya lebih sistematis. Jadi nggak ngaclok begitu ya. Kita bahas pengertian rukun, wajib, dan sunnah. Nah, sunnah, apa yang dimaksud dengan sunnah umroh? Sunnah umroh itu adalah pekerjaan rangkaian ibadah yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan maka umrohnya tidak batal, juga tidak harus membayar dam. Sunnah, namanya juga sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Cuman ada cumannya ya, karena kita ibadah jauh-jauh ke sana, bayarnya juga lumayan mahal, waktunya juga kita nyempet-nyempetin gitu ya. Sampai sana nggak melaksanakan ibadah sunnah, maka kayaknya rugi amat gitu ya. Nah, cuma mendapatkan kerugian. Ruginya apa? Orang-orang yang mengerjakan dapat pahala gede, kita mah yang tidak mengerjakan nggak dapat apa-apa. Itu bedanya. Itu yang harus kita kerjakan nanti di sana. Nah, terus masalah pengharaman adanya di mana? Itu diwajib. Ya, diwajib umroh. Ya, nanti kita terangkan. Baik, ibu dan bapak sekalian, sampai sini jelas nggak? Kira-kira. Jadi di sana nanti kita akan melaksanakan berapa pekerjaan? 3. Yang pertama rukun umroh. Yang kedua wajib umroh. Yang ketiga sunnah umroh. Ini aja dulu yang kita harus pahami, bahwa di sana ada rukun nih yang harus kita benar-benar nggak boleh ketinggalan. Nah, sekarang kita bahas rukun umroh itu apa aja. Nah, di sini rukun umroh itu ya ada 5. Ya, yang pertama al-ihramu ma'an niyat, yang kedua wat tawaf, yang ketiga wasa'yu wal hal, yang keempat wal halqu awit taksir. 1 rukun umroh yang pertama adalah ihram beserta niat. Ya, ihram beserta niat. Yang kedua adalah tawaf. Di mana tawaf?
di Ka'bah, ya, tawaf. Nanti kita jelasin apa itu ihram, apa itu tawaf. Ini yang kita sebutin aja dulu. Pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Ada ulama yang berselisih pendapat tahallul sama tertib ini tidak termasuk rukun, sebab tahallul ini merupakan pembatalan, ya, daripada larangan-larangan umroh. Akhirnya udah selesai. Jadi ada yang ngomong rukun itu sebenarnya cuma 3. Apa? Ihram, tawaf, sa'i. Tahallul tidak termasuk dalam rukun. Tapi di sini biar enak serangkaian kita masukin aja. Ya, jadi kita sebut saja rukun umroh ada 5. Satu apa tadi? Ihram beserta niat atau niat ihram, ya. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Itu rukun ingetin tuh, save di dalam pikiran kepala, ya. Rukun umrohnya ada 5. Kemudian nanti belum saya jelasin dulu, ya, saya sebutkan wajib umrohnya dulu. Wajib umroh itu ada 2. Apa aja yang pertama? Yang pertama adalah ihram dari miqat. Kalau tadi ada ihram beserta niat rukun, kalau di sini adalah ihram dari miqat. Apa itu miqat? Nanti kita jelasin. Yang penting ingetin dulu, wajib umroh itu ihram dari Yang kedua, wajib umroh itu adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang ketika umroh, atau menjaga diri dari pembatalan umroh. Perkara-perkara yang dilarang, diharamkan selama kita umroh. Cuma 2. Satu ihram dari miqat, yang kedua menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan selama ihram. Ya, sampai sini jelas? Jelas, ya. Rukun tadi ada berapa? 5. Wajib ada berapa? Ada 2. Sunnah ada berapa? Banyak. Ya, sunnah kalau kita sebutin banyak. Ya, nanti kita akan jelaskan masalah sunnah itu berdasarkan rangkaian ibadahnya. Nanti saya akan gambarkan mulai dari kita niat ihram di miqat sampai kita tahallul. Ya, nah, yang penting ingetin dulu, rukun itu perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, hukumnya batal umrohnya. Wajib kalau kita tinggalkan, umroh tetap sah, tapi bayar dam, ya. Sunnah kita kerjakan dapat pahala, enggak kita kerjakan enggak apa-apa, tapi rugi, itu aja, ya. Umroh rukunnya ada berapa? 5. Wajib ada 2. Sunnah banyak. Baik, sampai sini kira-kira paham nggak ibu-ibu sekalian? Nah, insya Allah, ya. Nah, sekarang kita tadi kan kita bayangkan nih, kita sudah aktivitas nih di Madinah. Terus kita diberitahu oleh mutawif atau oleh Abi Asep atau sama Teh Haji bahwa sebentar lagi kita akan berangkat, ya, jam sekian kita akan berangkat menuju Mekah. Siap-siap, ya. Maka kita dianjurkan apa yang harus kita lakukan? Kita nanti akan menuju miqat. Miqat itu apa? Nah, kalau ada yang mungkin miqat apa sih? Miqat itu adalah tempat yang sudah ditentukan oleh syariat, ya, untuk memulai pasang niat umroh. Jadi kita niat itu nggak di sembarang tempat, ada tempatnya, namanya miqat. Di mana miqat? Karena kita, supaya nggak ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bingung-bingung, ya, saya akan sebutkan 2 tempat saja atau 3 tempat saja. Ya, yang lainnya sebenarnya ada lagi. Karena kita datang dari Indonesia menuju Madinah, ya, kita sudah lama 3 hari di Madinah, maka nanti kalau kita mau ihram, mau umroh, miqat kita berada namanya di Bir Ali atau Bir Ali, Masjid Bir Ali, gitu, ya. Nanti kita dikasih tahu nih sama mutawif, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan berangkat menuju Mekah dan ngambil miqat di Bir Ali. Maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya, ya, kita rapi-rapi tuh, ya. Pertama yang harus kita lakukan apa? Mandi sunnah ihram. Ya, biasanya memang anjurannya di Masjid Bir Ali, tapi kayaknya nggak bisa, ya, terlalu rame. Maka kita mandinya di mana? Di hotel, ya. Mandinya di hotel masing-masing tuh. Maksudnya di hotel
di kamar yang masing-masing, bukan hotel masing-masing. Sebelum check out, jadi mandi dulu, niat ihram gimana niatnya? Sama kayak kita mandi besar. Nawaitul ghusla lil ihram gitu aja, lillahi ta'ala. Ya, coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, ya Allah saya niat mandi untuk melaksanakan ihram karena Allah Ta'ala. Gitu aja. Niat itu tempatnya di hati. Jadi kalaupun mulut tidak mengucapkan, hati mengucapkan, niatnya sah. Tapi kalau mulut mengucapin nawaitul ghusla lil ihram lillahi Ta'ala, tapi hatinya nggak ngucap, nggak jadi niat gitu ya. Yang penting niatnya itu di hati. Niat di hati. Ya Allah saya niat mandi untuk ihram karena Allah Ta'ala. Mandi. Sebagaimana kita mandi biasa, bedanya kita niat. Itu yang membedakan. Ya mulai kita basuh semua tuh keramas. Ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kenain air. Ya jangan sampai ada yang menghalangi benda-benda yang menghalangi seperti ini kalau kuku pakai apa? Pakai kutek gitu ya, atau kena cat gitu ya. Misalkan ada yang lagi ngecat gitu, kita lewat dari Masjid Nabawi ke hotel ada yang ngecat, kena kita cek dulu badannya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian berwudu setelah mandi, ambil wudu gitu ya. Yang laki-laki ngapain? Pakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram. Jadi pakai kain ihram. Kain ihram itu 2 lembar, 2 helai saja ya. Satu dipakai untuk sarung, yang satunya lagi dipakai untuk menutup badan gitu ya. Untuk yang perempuan apa pakaian ihramnya? Pakaian ihramnya adalah sebagaimana yang ibu pakai saat ini gitu. Jadi tidak ada pakaian khusus untuk ihram perempuan. Jadi apa saja boleh, warnanya boleh putih, boleh hitam, boleh hijau, nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada warna khusus untuk perempuan dan tidak ada model khusus. Kalau laki-laki sudah ditetapkan 2 lembar saja, 2 lembar kain ihram saja, nggak boleh nambah. Termasuk mohon maaf nih ya, di zaman sekarang nih ada modifikasi celana dalam umroh. Tuh ya, celana dalam umroh yang tanpa jahitan. Karena kita yang laki-laki itu satu larangan ihramnya nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Ya. Termasuk celana dalam nggak boleh, semuanya harus 2 lembar saja. Ya. Iya, nggak pakai celana. Jangan dibayangin. Makanya, ya. Tapi insya Allah buat yang suka pakai sarung, yang biasa pakai sarung, insya Allah nggak merosot. Ya, kecuali yang jarang pakai sarung. Gimana pakai sarungnya? Ya? Makanya disediakan ada sabuknya, gitu ya, ada sabuknya. Nah ini nggak boleh, termasuk bagaimanapun celana dalam saya punya yang nggak ada jahitannya. Ya gimana bentuknya tuh? Celana dalam nggak ada jahitannya. Ada ternyata, saya pernah lihat ada yang langsung, ada juga yang dia modelnya kayak popok begitu, jadi diikat gitu ya. Jadi popok bayi itu, ya tinggal ikat. Itu pun tidak diperkenankan, walaupun tidak ada jahit supaya kenceng. Jadi itu pun nggak diperkenankan. Kenapa? Karena perintahnya hanya 2 helai kain. Kalau ditambahkan jadi 3 helai, gitu ya. Nanti akan mengurangi daripada keabsahan atau keafdolan melaksanakan ibadah umrohnya. Udah turutin aja perintah agama, nggak boleh pakai selain yang 2 lembar, gitu ya. Itu. Kemudian apalagi sunnah ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Di mana? Biasanya di mana tanya? Di Bir Ali. Ya, kita sholat sunnahnya nanti di sana. Kalau wudhu mandinya, wudhunya, terus kalau bisa yang laki-laki yang rambutnya panjang dirapihkan, yang kumisnya agak tebal ditipiskan, dicukur boleh. Kemudian jenggotnya yang agak tebal dirapihkan, ya. Bulu-bulu kalau perlu semua yang ada di badan copotin aja deh. Ya maksudnya dikerok gitu ya, termasuk bulu ketek gitu dicabut. Kalau yang nggak biasa dicabut ya dikerok aja gitu. Tapi sunnahnya dicabut ya, sunnahnya dicabut. Termasuk mohon maaf bulu-bulu kemaluan, kalau bisa dibersihkan. Supaya apa? Supaya nanti
ketika kita melaksanakan umroh menuju Mekah selama dalam perjalanan aman kita dari kerontokan bulu-bulu tersebut. Kalau rontoknya tidak sengaja nggak akan ada. Tapi yang bahaya kalau rontoknya sengaja, gatel kita garuk-garuk begini, copot bulu ketek kena dam kita. Rambut gatel kita garuk-garuk, copot kena dam kita. Gitu ya. Makanya sunnahnya dirapikan semua bulu-bulu yang ada di badan kita. Gitu ya. Baik kalau ini baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Kemudian setelah kita mandi, wudhu, pakai kain ihram, boleh pakai wangi-wangian, boleh. Ya, sebelum kita niat ihram boleh, tapi dianjurkan hanya di badan. Ya, hanya di badan. Misalkan ya ada yang mohon maaf badannya mengandung bau-bauan begitu ya. Baru 5 menit mandi, 10 menit mandi itu udah kerasa lagi baunya. Habis mandi boleh pakai deodoran gitu ya. Pakai bedak dulu boleh sebelum pasang niat ihram. Tapi dianjurkan hanya di badan, tidak dianjurkan di kain ihram atau di pakaian, di mukena, di kerudung, jangan. Kenapa? Nanti kita bahas di larangan-larangannya. Pokoknya segitu aja dulu. Boleh pakai minyak, boleh pakai wangi-wangian, tapi hanya boleh di badan, gitu ya. Nah, terus kita menuju Masjid Bir Ali, naik bis, berhenti nanti di Masjid Bir Ali, kita di sana ngapain? Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Gimana niatnya? Usolli sunnatal ihram rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dah segitu aja. Nggak hafal bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Dalam hati sambil ngangkat tangan, Allah, niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Segitu sah gitu ya. Nah, beres sholat, lantas kemudian baru tuh kita mengucapkan yang namanya niat ihram untuk umroh. Gimana niatnya? Sudah hafal belum? Dibawa nggak bukunya, Bu? Ibu-ibu dibawa bukunya nggak? Nah, kita baca aja bareng-bareng ya. Nanti di situ ada. Insya Allah nanti kalau di sana mah dibimbing sama mutawifnya. Ya, kita baca bareng-bareng niat umrah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Nah, itu niat ihram ya. Itu lagi-lagi niat itu walaupun mulut mengucapkan, kalau hati tidak mengucapkan maka niatnya tidak sah. Makanya nanti sambil kita ngomong, hati kita juga ikutan ngomong gitu ya. Kenapa kok lafaz itu tidak niat dalam lisan itu tidak disebut niat? Dalam ilmu fikih itu disebutnya talaffuz, hanya melafadzkan. Ya, apa tujuannya? Supaya memudahkan gerakan hati untuk mengikuti. Gitu ya. Sekali lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Itu niat kita untuk melaksanakan umroh. Setelah kita niat umroh, biasanya ada lagi ulama yang mensyaratkan niat itu harus berbarengan dengan pekerjaannya. Ya, jadi niatnya itu kalau bisa nanti jangan masih di dalam masjid, tapi nanti sudah jalan keluar masjid sambil jalan ya menuju bis kita baca niatnya, gitu ya. Sebab dalam fikih disebutkan niat itu harus berbarengan dengan pekerjaannya. Seperti ini, kita sholat kalau kita niat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, sah nggak niatnya? Ya, secara fikih nggak sah. Kenapa? Nggak berbarengan dengan takbir. Kenapa? Sebab yang namanya sholat itu perkara yang dimulai dengan takbir, maka niatnya harus berbarengan dengan takbir gitu. Jadi sama umroh juga nih, kita mau berangkat ke Mekah ya, habis sholat ya kita doa di situ, beres doa kita jalan keluar sambil baca niat. Nah begitu kira-kira.
Ya. Nah, setelah kita mengucapkan niat umroh, nah di sini nih, barulah tadi niat umroh itu, niat ihram itu apa hukumnya tadi? Termasuk ke dalam pekerjaan mana? Niat ihram termasuk ke dalam pekerjaan mana? Rukun, betul. Maka kalau kita nggak niat, umrohnya sah apa enggak? Batal umrohnya. Terus niat di mikot, niatnya harus di mikot. Ketika kita di mikot niat, maka niat di mikot itu termasuk pekerjaan apa tadi? Rukun apa wajib? Wajib. Niatnya rukun. Tempatnya di mikot wajib. Maka kalau kita niat umroh nih, tapi enggak di mikot, kira-kira umroh kita sah apa enggak? Sah, tapi kita salah. Enggak niatnya tidak di mikot. Misalkan niatnya masih di mana? Masih di hotel gitu udah niat. Makanya di hotel jangan niat dulu. Ya. Kalau di hotel niat, di mikot niat sih masih sah. Ini di hotel niat, di mikot gak niat. Terus cerita sama temannya, Bu, tadi udah di mikot udah niat belum? Saya mau niatnya tadi habis mandi, habis pakai baju saya udah niat. Itu niatnya tetap sah, tapi karena niatnya nggak di mikot, maka dia harus bayar dam. Kenapa? Karena mikot termasuk pekerjaan wajib. Kalau ditinggalkan tadi tetap sah, tapi dia bayar dam. Harus bilang tuh ke mutawif, Pak Ustadz, tadi saya di mikot nggak niat. Terus pas udah jalan, ya baru beberapa meter saya baru niat, atau saya niatnya tadi di hotel. Gimana Pak Ustadz? Ya udah buru-buru niat, terus tetap kena dam. Ya, niatnya tetap sah. Ya, karena niat itu pekerjaan rukun, dilakuin di mana saja boleh. Tapi karena ada wajib umroh, maka niat itu harus di mikot. Kalau dia niatnya nggak di mikot, bayar dam. Nanti tanya ke mutawifnya, saya tadi nggak niat di mikot, apa damnya? Gitu. Tanya. Nanti insya Allah mutawif yang akan menjelaskan. Ya. Nah, setelah kita niat beres dari mikot berangkat menuju Mekah, setelah kita mengucapkan niat, maka berlakulah wajib umroh yang kedua. Apa itu? Larangan umroh. Nah, ini makanya kita harus memperhatikan ini, betul-betul yang harus diperhatikan. Karena biasanya orang ya ketika melanggar ini ada rasa takut. Ketika melanggar dan dia sadar melanggar, ada rasa takut. Apa yang ditakutkan? Ya, satu mungkin kalau dia murni takutnya kepada Allah, dia akan takut akan dosanya. Yang kedua, kalau dia takutnya sama makhluk, dia akan memikirkan, aduh harus bayar dam lagi. Gitu ya, harus ngeluarin duit, bayar kambing berapa duit? 600 real. 3 jutaan. Ya, 3 juta 500 real. 600 real. Itu kalau kita takutnya sama makhluk, kita akan mikirnya bayar damnya, bukan dosanya. Gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita melanggar apa yang sudah diharamkan ketika kita sudah pasang niat ihram. Ini kita udah niat nih, berlaku tuh larangan-larangannya. Nah, kita sebutin apa aja yang nggak boleh kita lakukan. Ya, jadi larangan-larangan selama kita umroh itu ada yang khusus untuk laki-laki saja, ada yang khusus untuk perempuan saja, ada yang umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kita bahas satu-satu. Larangan ihram yang khusus untuk laki-laki, untuk bapak-bapak nih. Satu, ya, untuk laki-laki itu dilarang memakai pakaian berjahit. Apa saja yang dianggap menurut adat termasuk pakaian itu diharamkan. Termasuk tadi, mohon maaf, celana dalam. Ya, celana dalam yang berjahit. Udah niat, udah mikot, lupa celana dalamnya nggak dibuka misalkan. Ya, begitu pegang-pegang ini, masih ada celana ini. Nah, itu kena dah. Harus bilang tuh, harus jujur. Karena kan kita ibadah kepada Allah itu harus benar-benar murni. Ya, tidak boleh ada hal yang kita tutup-tutupi kesalahan kita. Kalau kita tutup-tutupi dosa kita nanti, ya akan membawa dosa seumur umur. Itu sampai kita kembali ke Indonesia. Gitu.
harus bayar dam. Nah, itu nggak boleh pakai pakaian berjahit. Ada pertanyaan, gimana kalau sabuk? Nah, ya walaupun sabuk zaman sekarang ini yang saya lihat kayaknya emang udah nggak ada jahitannya. Jadi udah pakai apa tuh? Semacam kancing begitu. Ya, kalau sabuk yang dulu saya punya sabuk-sabuk gitu dari orang tua, itu ada jahitannya. Dulu almarhum al-maghfurah, saya punya guru Kiai Haji Muhammad Zubairi Musli, pengasuh pondok pesantren Membaul Hikam Jombang, Jawa Timur. Beliau berpendapat sabuk walaupun ada jahitannya itu dihukumi sama seperti tas. Dalam arti sabuk itu bukan pakaian, aksesoris, gitu ya. Jadi walaupun ada jahitannya nggak apa-apa. Apalagi yang sekarang udah nggak ada jahitannya, termasuk kantong-kantongnya itu udah ditempel semua, gitu ya. Jadi boleh pakai sabuk, apalagi yang nggak biasa pakai sarung, ya pasti kedodoran itu, pasti kedodoran, gitu ya. Yang nggak bisa nih gimana pakainya nih, udah pakainya gubet-gubet aja, digubet-gubet aja, akhirnya apa namanya nyengser, tahu nyengser? What the meaning of nyengser? Kainnya keinjak-injak orang itu, akhirnya begitu naik bis diinjak melorot itu, bahaya, mana nggak pakai celana dalam gitu. Itu jangan dibayangin. Itu ya. Jadi nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Satu, untuk laki-laki Pak ya, ingat ini, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kaos termasuk, misalnya kaos singlet, awas hati-hati, ya takut lupa. Nanti saling mengingatkan di sana. Kemudian yang kedua, khusus untuk laki-laki dilarang memakai penutup kepala. Ya, baik peci, topi, apalagi ikat kepala, bandana tuh yang kayak Kang Dedi, ya, Kang Dedi Mulyadi, ya, apa namanya? Apa sih namanya saya lupa itu. Semacam bendok gitu ya. Bendok kalau kata orang Betawi golok ya. Kalau di sini bendok itu ya ini apanya? Udeng, pakai udeng nggak boleh. Termasuk awas hati-hati kita pakai kain ihram. Nah, saya contohkan. Misalkan ini kain ihram ya. Ini kain ihram nih begini. Di bis dingin, AC pas di kepala, ya kemudian kita naikin begitu tuh. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh. Bahkan yang hati-hati sekali ada yang berpendapat menutup dengan kepala pun termasuk nggak boleh. Gini, lama dalam kondisi beberapa detik ini nggak boleh nih. Ya, gini aja. Ada yang tidur mungkin tidurnya begini, itu nggak boleh. Menutup dihukumi menutup kepala. Pokoknya yang nempel di kepala kita nggak boleh. Ya, awas hati-hati di bis, takutnya lupa lagi tidur nggak kerasa dingin. Makanya lagi tidur giniin aja udah tuh. Ininya apa? Kain ihramnya. Ini khusus laki-laki ya. Jadi tidak boleh menutup kepala menggunakan benda apapun. Ya, benda apapun. Peci, topi, sorban dan lain sebagainya. Atau shawl ya, kita kan nanti pakai shawl tuh warna dikatasin gitu, digubet-gubet kepala itu nggak boleh ya. Itu kalau kita lakukan kita kena dah. Itu yang kedua, ingetin Pak ya. Satu, nggak boleh pakai apa? Pakaian berjahit. Yang kedua, nggak boleh pakai penutup kepala. Jadi kalau udah pakai kain ihram, kepala nggak boleh ditutupin. Gimana pun kondisi kepala kita, Ustaz saya malu, kenapa? Serada botak ya misalnya. Tetap harus dibuka ya, udah wayahna pokoknya ya, udah harus dibuka, nggak bisa ditutup-tutup. Yang ketiga, dilarang memakai sendal atau sepatu yang menutupi tumit. Mohon maaf saya angkat, nah ini tumit, ini nggak boleh ketutupan nih, pakai sepatu kan ketutupan tuh, atau pakai kaos kaki nggak boleh ya, itu untuk khusus laki-laki. Nah sekarang ya ada 3 ya, coba sebutin lagi Pak. Satu, tidak boleh pakai pakaian berjahit. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Yang ketiga, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi tumit. Ya, tumit itu apa ya? Tumit ini nih. Nah, ini kan? Ya, ini harus kelihatan nih. Ya. Nah, itu larangan untuk laki-laki khusus. Nanti juga ada yang laki-laki, perempuan juga ada. Sekarang yang perempuan, ibu-ibu. Ya, larangan khusus perempuan. Yang pertama adalah dilarang memakai cadar atau penutup wajah. Walaupun sehari-hari misalkan di rumah kita pakai cadar, ya.
Tapi wayahna di sana cadarnya harus dibuka ketika kita sudah niat ihram. Kalau seumpama dari hotel menuju Bir Ali belum niat, masih boleh kita pakai cadar. Tapi kalau udah dari Bir Ali sudah niat, sudah niat ihram jalan ke Makkah, cadarnya harus dibuka. Tidak boleh menutup wajah, ya. Yang kedua, larangan khusus perempuan, tidak boleh memakai sarung tangan yang sampai nutup semua telapaknya. Boleh pakai sarung tangan yang telapaknya kelihatan, ya. Ada kan sarung tangan tuh yang dikasih tadi ya, itu ada disediakan berikut peralatan yang sudah disediakan dari travel. Itu ada sarung tangan yang bolong telapaknya, itu boleh, gitu ya. Kalau yang sarung tangan full ini nggak boleh. Apalagi nanti mungkin di bulan November ini musim dingin ya, kita pakai sarung tangan lagi nggak boleh itu, ya. Atau yang bapak-bapak dingin bisa pakai kaos kaki, nah kan ada nanti. Ya, pokoknya ya begitulah, ya. Khusus pada saat kita melaksanakan umroh. Kalau sudah umroh sudah tahallul nanti bebas, boleh lagi, gitu ya. Nah ini untuk perempuan. Dua, satu tidak boleh menutup muka, menutup wajah pakai cadar atau pakai masker. Pakai masker nih, lagi flu, pakai masker. Udah, pokoknya wayahna, ya, nggak boleh ditutup. Mau flu, mau apa, mau batuk, ya buka aja gitu. Terus yang kemudian larangan selanjutnya sifatnya umum buat laki-laki dan perempuan. Apa? Tadi memakai wangi-wangian. Tadi katanya boleh. Boleh kalau sebelum niat. Kalau sesudah niat nggak boleh. Ya. Terus tadi ada anjuran pakai sebelum niat pakai wangi-wangian cuma di badan, nggak boleh di baju. Kenapa itu? Ya, karena kalau sudah sudah niat, kemudian di perjalanan kita berhenti, mungkin di rest area, ya mau pipis, kemudian nanti di kamar mandi kita buka. Nih, ini ada wangi-wangiannya misalkan nih, sebelum ihram kan masih boleh, tapi tidak disarankan di pakaian, bolehnya di badan, ya, di ketek, di baju, di leher, boleh. Ya nggak boleh di pakaian. Kenapa kok nggak boleh? Sebab badan mah nggak dicopot. Ada yang nyopot lehernya, tangannya dicopot terus dipasang lagi, nggak ada. Gitu. Tapi kalau baju, misalkan mau pipis, ya, bagian bawahnya supaya nggak terkena najis, dicopot tuh, digantungin. Ini ada wangi-wangiannya. Begitu udah selesai, maka ini nggak boleh dipakai lagi. Ya, ini yang ada wangi-wangiannya kita cium, masih wangi, nggak boleh kita pakai. Kenapa? Berarti kalau kita pakai, ya kita sama juga memakai wangi-wangian. Ini perkara wangi-wangian harus hati-hati, karena banyak modelnya, jenisnya. Itu satu dari pakaian, ya. Kemudian yang berhubungan dengan wangi-wangian juga termasuk makanan. Kita makan juga hati-hati, ya misalkan makan makanan yang menyebabkan napas kita jadi wangi. Apa contohnya? Permen, ya. Atau yang biasa cengkeh gitu ya, nyirih. Ada yang kan ibu-ibu, nenek-nenek yang suka nyirih itu mengandung wangi, nggak boleh gitu ya. Atau makan daun mint. Daun mint tuh, tahu daun mint Bu? Kalau nggak tahu nanti saya nyukin di rumah. Jadi dimakan tuh kayak semacam daun kemangi. Ya, itu kan wangi tuh, bisa membuat nafas jadi harum. Itu nggak boleh. Termasuk kita pakai bedak. Bedak wangi nggak? Wangi, itu nggak boleh. Lipen apa ya? Lipstick. Kayak lipstick, ya pakai make up biasanya ada wangi-wangiannya. Fresh care, nah nanti gimana kalau fresh care yang bentuk-bentuknya semacam obat-obatan? Nah ini ada pendapat kalau memang itu dipakainya untuk pengobatan, ada yang membolehkan. Tapi itu pun tidak boleh terlalu berlebihan, sedikit aja. Itu ada yang membolehkan. Ya, tapi kalau nggak kukuh-kukuh pakai fresh care itu jangan. Ya apiknya jangan. Nah kalau mau apik, walaupun misalkan pegel atau gimana, jangan dulu deh, tahan dulu gitu ya. Lebih baik ya, walaupun ada yang membolehkan, tapi kita pakainya supaya ibadah kita sempurna, kita tahan dulu tuh segala yang ada wangi-wangiannya. Perminyakan, mau minyak wangi, mau minyak angin, ya mau balsem,
taruh dulu, ya simpan dulu, jauhin dari tas yang kita pakai. Kalau bisa taruhnya di koper, biar kita nggak lupa. Ya, termasuk makan, cuci tangan, awas hati-hati, jangan cuci tangan habis makan pakai sabun. Sabun wangi nggak? Wangi. Kita pakai kena dam. Kenapa? Kita sama juga dengan memakai wangi-wangian. Pokoknya yang berhubungan dengan wangi-wangian itu nggak boleh. Tisu, biasanya tisu basah tuh ya. Tisu kering ada nggak yang wangi? Tisu galon sama aja. Pokoknya hati-hati, jangan ada yang mengandung sedikit pun wangi-wangian. Ya. Kalau mau cari tisu kering yang benar-benar nggak ada. Kalau bisa jangan tisu lah, takut ya. Kita bawa anduk buat lap-lap aja gitu. Kalau bisa begitu. Selampe itu ya, selampe. Itu sapu tangan. Nah itu yang berhubungan dengan wangi-wangian nggak boleh, baik laki-laki maupun yang perempuan. Sampai sini jelas nggak? Jelas. Wangi-wangian sampai kita selesai tahlul tidak diperkenankan untuk dipakai. Ya, haram, hukumnya haram. Yang kedua, yang nggak boleh lagi buat laki-laki perempuan, motong kuku. Ya, motong kuku, menghilangkan kuku dengan cara apapun. Ya, nggak cuma digunting, bisa juga digigit, terus dikopet. Nah, ya, dikopet ya? Ada apa namanya nih? Ya, pokoknya disobekin begitu, digigit kan suka ada tuh, ya, yang iseng-iseng begitu, atau nggak digigit, diginiin tuh sama dia tuh, iseng-iseng bengong-bengong, dibersihin kukunya pakai cara begitu, atau dibakar misalkan, dihilangkan dengan cara dibakar, kukunya panjang, iseng ada korek dibakar sama dia, sama itu juga terkena dam. Nggak boleh motong kuku. Rambut juga begitu tadi. Nggak boleh iseng-iseng ya, dengan cara apapun, mau digunting, mau dicabut, mau dibakar, ya itu tidak boleh, terkena dam. Ya nanti damnya akan disebutkan. Kita rontok 1 apa damnya, rontok rambut 2 apa damnya, rontok rambut 3 apa damnya. Itu biasanya mutawif nanti yang menjelaskan. Itu ya di sana. Yang ketiga, ya itu tadi memotong rambut, potong kuku berlaku bagi laki-laki perempuan. Yang ketiga, memotong tumbuhan di tanah haram. Termasuk tadi di Madinah juga sama sebenarnya nggak boleh, walaupun tadi belum terkena dam. Nah perjalanan menuju Mekah, ya kita nggak boleh usil-usil, ini kembang cakep amat ya dipetik, ya ini daun bagus amat daunnya ya, warnanya lucu, dipetik, dimasukin ke tas misalkan, atau dipetik dibuang, misalkan. Itu nggak boleh. Kalau ada yang melakukan itu jangan takut lapor. Tadi saya nggak sengaja, ya sengaja nggak sengaja gitu. Kalau sudah dilakukan harus bayar dam. Yang keempat, dilarang berburu binatang buruan. Ya, yang dilarang, walaupun yang dilarang binatang buruan, binatang selain buruan juga seharusnya jangan dibunuh. Contoh apa? Misalkan nyamuk binatang buruan nggak? Ada nggak yang memburu nyamuk? Nggak ada kayaknya. Tapi kita matiin gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak nyamuk kita matiin. Itu juga nggak boleh. Ya, kalau yang misalkan ngegigit kita matiin, ya nggak apa-apa gitu ya. Sebab nyamuk bukan binatang buruan. Binatang buruan apa contohnya? Ya kayaknya kalau kita lagi umroh berburu kijang, berburu nggak ada waktu gitu ya. Tapi bisa jadi binatang buruan itu salah satunya termasuk burung. Ya, di burung cakep amat yang diambil sama dia. Biasa yang di Indonesia suka mainin burung gitu ya. Yang suka miara burung itu senang tuh berburu burung. Di sana nggak boleh. Ya. Kalau misalkan binatangnya mati, maka dia harus membayar seukuran binatang gantinya. Kalau dia matiin burung, ya dia bayar damnya berupa burung. Kalau dia matiin kijang kan kalau kita gantiin susah, maka ganti seharga kijang atau ganti hewan yang semirip kijang. Apa contohnya? Misalkan kambing gitu ya, atau apalah yang sama jenisnya dengan kijang dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh berburu. Tapi kayaknya ini nggak sempat kita lakuin ya, kecuali memang orang yang hobi, digoda dia sama Allah. Dulu di Indonesia senangnya berburu, ketemu binatang buruan resep dia. Nah, bisa jadi terjadi gitu ya. Yang kelima, yang dilarang baik laki-laki maupun perempuan itu menikah. Nah, nggak boleh nikah, apalagi nikah lagi. Ya, di Makkah selama umroh. Tapi kalau nggak umroh boleh.
Ya, insya Allah ada contohnya. Boleh nikah di Mekah. Ya. Jadi selama dia dalam keadaan ihram nggak boleh menikah. Misalkan janjian nih dari Indonesia, kita nanti umrah bareng yuk. Nikahnya di mana? Di Mekah. Boleh nggak? Boleh. Tapi dalam kondisi sudah niat ihram sebelum dia ta'alul tidak boleh. Atau menikahkan orang lain. Pak, saya mau nikah nih. Dia nggak, pengantennya nggak dalam keadaan ihram, tapi dia sedang ihram. Diminta, Pak, saya minta tolong dong nikahin saya. Nggak boleh. Ya, dilarang nikah dan menikahkan. Ya, ini bisa terjadi tapi jarang ya. Bisa terjadi tapi jarang. Yang keenam, ya ada 6 nih. Berhubungan badan dan muqaddimahnya. Jadi kalau kita sudah pasang niat umroh, ihram untuk umroh, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Baik dilakukan secara full ataupun muqaddimahnya. Apa muqaddimahnya, Bu? Pembukaan. Apa? Bercumbu. Misalkan toel-toelan gitu ya. Sebangku duduknya, tahu suaminya nggak pakai daleman, ditoel-toel gitu. Ya, timbul lah ya getaran-getaran. Awas, itu kena dam. Dan itu damnya dam besar. Hati-hati, Bu ya. Damnya dam besar. Kalau sampai terjadi persetubuhan ketika sedang ihram, itu damnya dam gede. Apa dam gede itu maksudnya? Bayar seukuran 1 ekor ontak. Ontak ya berapa duit? Ya berapa puluh juta? 70 juta ya? 100 juta. Gitu, ontak. Kalau nggak nemu ontak, bayar seukuran sapi. Kalau nggak nemu sapi, bayar seukuran 7 ekor kambing. Itu dam gede. Ya makanya hati-hati yang kesono sama suami istri kalau bisa selama ihram pisah aja dulu. Tapi insya Allah ibu-ibu sama bapak pisah aja ya. Bisa, jadi aman lah gitu ya dari godaan-godaan. Itu ya, bukan setan. Jadi kalau istri yang goda, istrinya setan. Ya, jadi aman. Apa tadi? Harus diamankan dari hubungan suami istri dan muqaddimahnya. Nggak boleh tuh ya, toel-toelan, cium-ciuman, peluk-pelukan, direndeng misalkan gitu ya. Nggak boleh. Kalaupun mau pegangan, takutnya ada, mohon maaf, laki-laki yang baru begitu dipegang aja sama istrinya udah beda gitu ya. Makanya jangan pegang tangan, pegang kalau bisa tasnya aja dipegangin. Kalau nanti lagi takut hilang, jangan pegang tangan, pegang tasnya gitu. Takutnya dikhawatirkan nanti suaminya ada sesuatu gitu. Nah itu nanti berimbas kepada pembayaran dam. Nah itu kira-kira yang satu, saya ulangi lagi. 1 memakai wangi-wangian, 2 memotong kuku dan rambut, nggak boleh. 3 yang kedua memotong kuku dan rambut. Yang ketiga memotong tumbuh-tumbuhan. Yang keempat berburu binatang buruan. Yang kelima menikah atau menikahkan. Yang keenam berhubungan badan ataupun muqaddimahnya ya, bercumbu maksudnya begitu. Nah itu nggak boleh kita lakukan sampai kapan? Sampai tahalul nanti. Sampai tahalul, potong rambut. Kalau udah potong rambut bebas tuh, semuanya boleh lagi. Nah ini yang harus kita jaga karena berat ngejaga ini. Karena kita kan akan mengalami perjalanan kurang lebih dari Miqat Bir Ali ke Madinah. Berapa jam? 6 jam. Jadi selama 6 jam itu kita harus menjaga larangan-larangan itu. Terus ini Pak Ustadz, setelah 6 jam di hotel itu nggak langsung tawaf. Kita nyampe di Mekah, kita nggak langsung tawaf, Ibu dan Bapak. Kita menuju hotel dulu untuk naruh barang-barang, istirahat barang 1 jam 2 jam lah ya. Nah itu yang harus dijaga tuh di hotel berat. Dari tawaf ke sa'i itu 3 jam. Jadi khawatirnya nanti di hotel silakan Bapak dan Ibu istirahat dulu. Nanti kalau sudah waktunya dipanggil kita untuk menuju tawaf, nanti siap-siap. Nah itu biasanya suka lupa. Bapak-bapak buka kain ihramnya, ganti pakai kaos. Gitu ya, ibu-ibu buka auratnya. Aurat juga termasuk, mohon maaf tadi ya, larangan umroh juga menjaga aurat. Ya termasuk rambut-rambut kita nih, ya yang perempuan. Kalau bisa tuh kemarin Tajib menyarankan pakai ciputnya yang
yang agak tebal ya, supaya rambutnya tuh nggak nyolok-nyolok keluar gitu ya. Yang termasuk yang di pinggir-pinggir sini nih, ibu-ibu ya, mohon maaf yang mungkin yang usianya sudah agak lansia, itu biasanya nggak terlalu ini nih, masalah rambut di sini-sini nih, ya. Itu harus benar-benar rapi. Kan sekarang zamannya kan potong Ya, ya. Zamannya kan pakai kerudungnya suka di belakang ya. Kalau bisa jangan. Adapun bisa ini ke dalamnya kayak saya gini. Karena kalau ke dalam biasanya ininya kelihatan nih. Ya betul, ini di rambut bagian cambang ya, biasanya kelihatan. Oh, ya, itu harus hati-hati. Selama kita menuju perjalanan ke Mekah, di perjalanan di hotel terutama, ke WC gitu ya, kemudian cuci tangan pakai sabun, nah, hati-hati nih. Ya, pokoknya harus benar-benar dijaga. Nanti insya Allah kita ingetin terus, jangan sampai satu jamaah pun melakukan pelanggaran umroh, gitu ya. Kemudian setelah kita di hotel, nah baru tuh ya istirahat udah cukup, kira-kira 1 jam, paling lamanya 2 jam. Nah kita menuju Masjidil Haram. Nah di sini ada perkara-perkara sunnah. Apa salah satunya? Ketika kita sampai ke Mekah baca doa. Ya ada doanya tadi, nanti akan dituntun oleh mutawif. Doanya ada di buku yang umum tuh ya, buku panduan doa. Ketika kita sampai di Mekah, apa doanya ada. Kemudian kita memasuki Masjidil Haram, ada doanya. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ilayya jalali wal ikram. Itu seperti bacaan sehabis sholat gitu ya. Terus melangkah sunnah juga, masuk ke Masjidil Haram, melangkahkan kaki dengan kaki kanan dan baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, itu doanya. Nanti dipimpin semuanya sama mutawif insyaallah. Masuk, kemudian begitu kita masuk Masjidil Haram, ngelihat yang namanya Ka'bah. Ya, melihat Ka'bah. Ada sunnahnya lagi apa? Baca doa ketika melihat Ka'bah. Gimana doanya? Allahumma zid hadal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azamahu mimman hajjahu aw ya'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Nanti dibimbing tuh. Melihat Ka'bah itu sunnah. Ya, bahkan melihat Ka'bah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita dirontokin sama Allah selama pandangan kita melihat Ka'bah dan kita membaca doa. Oh, itu sunnah. Makanya tadi sunnah saya nggak sebutin, banyak nanti sunnah-sunnah itu. Ya, tapi kita harus kerjakan, nanti dibimbing supaya kita bisa melaksanakan yang namanya sunnah-sunnah ketika umroh. Nah, beres kita berada di di hadapan Ka'bah, kita berada di depan Ka'bah. Selanjutnya rukun yang harus kita kerjakan adalah tawaf. Apa Bu? Tawaf. Tawaf itu secara bahasa artinya muter aja, ya keliling. Ya, jadi tawaf itu adalah ibadah mengelilingi Ka'bah. Sebanyak berapa putaran? 7 putaran. Ini butuh fisik, makanya dari sekarang harus latihan olahraga ya, tiap pagi jalan gitu kemana aja ya, latihan jalan karena nanti kita butuh ibadah fisik. Yang nggak kuat jalan pakai kursi roda, nanti ada disediakan, cuman harus menyediakan biayanya gitu ya. Terus gimana cara tawaf? Nah, cara tawaf yang pertama, tawaf itu sama seperti sholat ya, syarat-syaratnya. Yang pertama harus menutup aurat. Ya, kayak tadi tuh rambut ibu-ibu jangan sampai kelihatan. Yang bapak-bapak pakai kain umrohnya, pakai kain ihramnya juga nggak boleh dibawa pusar. Nanti kita contohkan, udah bisa belum Pak? Sudah pernah latihan? Yang semuanya ini sudah pernah? Ada yang belum? Bawa nggak kain ihramnya? Bawa, nanti kita coba praktek ya. Itu nggak boleh dibawa pusar. Harus nutupin pusat ya. Kalau bisa lebihin sedikit di atas pusat, takutnya kalau pas pusat ya kedodoran sedikit kelihatan gitu ya. Nanti tawafnya tidak sah. Ya karena ini syaratnya tawaf itu harus menutup aurat. Yang kedua harus punya wudu. Yang ketiga
ya, membuka kain ihram pada pundak kanan, namanya ittiba. Nih ya, gimana ya? Contohin gini. Ya, ini kain ihram nih. Sebelumnya kita pakainya dari Madinah, dari Mikot sampai hotel kita pakainya begini. Tuh ya. Tapi begitu kita mau tawaf, bapak-bapak, ini dibuka ya, lengan bagian kanan. Nah, terus diselempangkan ke pundak kiri. Jadi ini kelihatan. Yang ini ketutup. Ini untuk laki-laki. Yang keempat, ketika kita tawaf, posisi Ka'bah harus selalu berada di kiri kita. Jadi jangan kebalik. Jangan kita tawafnya yang sono, muternya yang sono, salah. Ya, kita muternya begini. Nah, misalkan ini Ka'bah, ini Mekah nih. Ini Ka'bah, ini apa Bu? Bukan, ini handphone. Umpamanya ini kan Ka'bah, gitu ya. Nah, ini Ka'bah ini harus selalu berada di posisi kiri kita, muter tuh ya. Itu syarat untuk tawaf, tata caranya. Yang kelima, untuk laki-laki selama tawaf 3 putaran pertama, ya. 3 putaran pertama itu disunahkan lari-lari kecil. Ya, nanti kita praktek, ada Ka'bahnya ya. Makanya nih kalau bisa disingkat-singkat juga kayaknya lumayan lama gitu. Nanti kita singkat-singkat aja. Yang penting nanti prakteknya di sana. Ya, itu 3 putaran pertama lari-lari kecil. Kalau yang ibu-ibu nggak usah lari, tapi jalannya agak cepat. Karena nanti kita satu rombongan itu kalau bisa jangan terpisah, laki-laki dan perempuan. Jadi bapak-bapak lari-lari kecil, ibu-ibu jalan agak cepat, gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya membaca doa. Doa-doanya udah tertulis semua di buku panduan doa. Ya, nanti insya Allah kalau yang belum bisa baca sendiri akan dibimbing. Kalau seumpama udah dibimbing tapi nggak bisa ngikutin karena mungkin nanti suasana di sana rame gitu ya, nggak kedengeran, terus baca juga nggak kelihatan matanya, ibu-ibu boleh doa dengan doa apapun yang bisa. Sebisanya, mau baca zikir boleh. Misalkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Terus begitu boleh. Mau baca sholawat boleh. Yang zuhur ya? Iya, salat. Oh no. Ya. Ibu-ibu bisanya sholawat karena sering hadir majelis taklim, suka sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil, boleh baca sholawat. Atau doa-doa terserah ibu-ibu, doa random kalau kata anak zaman sekarang. Doa minta apapun boleh. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak cucu-cucu saya menjadi anak yang soleh-soleha. Ya Allah, berkahkan kehidupan saya. Apapun boleh. Ya, sebisanya. Selama 7 putaran. Tapi nanti begitu pas rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, doanya khusus. Nih, gimana ya? Nantilah di sana kita. Ya, doanya khusus, yaitu yang biasa kita baca di dalam setelah sholat atau penutup doa, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mulai dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Kalau misalkan belum nyampe doanya udah habis, baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada tambahannya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Belum nyampe rukun Hajar Aswad, baca lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu segitu doang tuh. Yang lain yang mulai dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani doanya bebas. Tidak ada doa khusus walaupun sudah ada di buku panduan. Ini doanya putaran pertama, ini doanya putaran kedua, putaran ketiga, keempat sampai ke-7 udah ada. Tapi itu tidak wajib. Itu hanya sunnah. Boleh diganti dengan doa-doa ataupun yang lain. Bisanya baca Quran karena mungkin seorang hafidhoh. Ya, dia baca putaran pertama surat Al-Baqarah tapi nggak keburu kayaknya ya. Juz 30 aja misalkan putaran pertama dia baca surat An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla, terus begitu boleh ya. Jadi apapun yang dibaca boleh gitu ya. Itu tawaf. Berapa kali putaran? 7 kali. Awas lupa. Tapi kalau barang-barang rombongan sih insyaallah
kapal, kecuali mungkin nanti selepas program program dari travel umroh 2 kali pengen nambah umrohnya sendirian. Di tengah-tengah umroh lupa, di tengah-tengah tawaf lupa. Iya, udah 2 apa 3? Udah 2 apa 3? Mana yang diambil? 2. Udah 4 apa 5 ya? Saya putaran 4 apa 5? Ambil yang keberapa? 4. Jadi kalau urusannya sama Allah ibadah ambil yang paling sedikit. Beda kalau urusan kita sama makhluk. Udah makan 5 apa 1 ya? Darmaji. Udah makan 5 apa 1 ya? Ambil yang banyak 5. Walaupun kita baru makan 1 tapi lupa 1 apa 5 ya. Gitu. Kalau untuk urusan sama manusia ambil yang banyak. Kalau urusan sama Allah ambil yang sedikit. 2 apa 3 nih? Tawafnya baru 2. Gitu. Nah itu kalau umrahnya sendiri. Baik, sesudah itu kita tawaf selesai, tawaf ya diawali dari rukun Hajar Aswad kembali sampai rukun Hajar Aswad lagi. Cuman yang terakhir nggak usah istilah nanti kita praktek. Sesudah itu kita disunah menghadap kemana? Ke multazam. Multazam itu nanti kita gambarkan di sana lebih jelas. Multazam itu adalah sudut dari sudut Hajar Aswad sampai sudut pintu Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itulah multazam. Di situ kita minta segala macam. Insya Allah multazam itu salah satu tempat yang istijabah. Kita minta apapun ya pasti Allah bakal kabulkan ya. Terkait waktunya cepat ataupun lambat pasti Allah kabulkan. Itu sunnahnya. Terus beres dari multazam kita doa, mundur ke belakang. Kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat lagi. Ya, namanya sholat sunnah tawaf. Itu di belakang Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim nanti di sana ada replikanya. Itu seperti gambaran seperti sarang burung gitu ya. Nah, itu nanti kita sholat di belakang itu. Nah, beres sholat kita doa, beres doa kita mundur lagi. Nah, kita laksanakan sunnah berikutnya yaitu minum air zam-zam. Fungsinya apa? Kita capek habis jalan tawaf supaya badan segar lagi. Karena kita akan melaksanakan rukun yang keberapa tadi? Setelah tawaf. Rukun yang ketiga ya? Keempat. Ketiga. Hah? 4 apa 3? 1 ihram, 2 tawaf, 3 tadi. Kita akan melaksanakan rukun yang ketiga. Ini nggak boleh ketinggalan nih, ya, nggak boleh ketinggalan. Itu kalau batal, kalau tawaf itu nggak boleh batal. Kalau batal wudu lagi. Kalau sa'i nanti boleh tanpa wudu juga boleh. Misalkan tiba-tiba lagi sa'i buang angin, nggak wudu lagi nggak apa-apa. Tapi kalau tawaf harus menjaga wudu. Ya. Kita jalan ya membelakangi Ka'bah itu menuju yang namanya Bukit Sofa. Di sana ada yang namanya Mas'a. Apa itu Mas'a? Tempat sa'i. Nanti ada doa ya, naik ke Bukit Sofa dibimbing doanya. Sampai ke Bukit Sofa nanti kita menghadap, disunahkan, sunah menghadap Ka'bah, kemudian baca doa. Ya, membaca doa. Setelah baca doa terus kita melaksanakan yang namanya sa'i. Sa'i itu ya berjalan cepat. Ya, sa'i. Ya, nanti kita jalan. Kemudian setelah nemu lampu di atas tuh disebut dengan lampu hijau atau pilar hijau, itu kita disunahkan untuk berlari-lari kecil bagi yang laki-laki. Yang perempuan berjalan cepat. Itu nanti ada doa khususnya. Nah, selama kita perjalanan, misalkan ini sofa, di sana marwah. Selama kita berjalan itu ada nggak doanya? Ada. Tapi sama dengan tawaf, itu pun tidak wajib. Itu pun sunnah. Boleh kita ikutin sesuai dengan buku panduan. Boleh juga kita punya doa sendiri dengan bahasa kita. Yang Sunda doa pakai bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Arab silahkan. Yang Jawa pakai bahasa Jawa silahkan. Aceh pakai bahasa Aceh silahkan. Allah yang menciptakan bahasa. Tapi kalau lewat pilar lampu hijau itu ada kesunahan doa yang harus dibaca. Apa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Nah itu doa yang laki-laki sambil lari-lari kecil. Beres ketemu Bukit Sofa, bacanya inna sofa wal marwata min syairillah dan seterusnya gitu ya. Nah, kita singkat aja. Kemudian
dari misalkan ini Bukit Sofa Bu ya, di sana Marwa. Sofa Marwa dihitung berapa kali? 1 kali. Jadi hitungan 7 kali itu begini. Ini Sofa, itu Marwa. Sofa Marwa sekali. Jangan Sofa Marwa Sofa sekali, jangan kerajinan. Jadi Sofa Marwa sekali. Marwa Sofa 2 kali. Sofa Marwa 3 kali. Marwa Sofa 4 kali. Sofa Marwa 5 kali. Marwa Sofa 6 kali. Sofa Marwa 7 kali. Jadi diawali di Sofa, diakhiri di Marwa. Gitu ya. Nah, setelah beres Sofa Marwa 7 kali, boleh nggak istirahat dulu? Boleh. Kalau sa'i silahkan. Rada santai, bawa makanan, bawa minuman boleh. Ya, sa'i ibadah rangkaian ibadah umroh yang paling santai, silahkan boleh. Nggak wudhu pun, nggak punya wudhu pun nggak apa-apa, boleh. Ya, beres sa'i putaran ke-7, perjalanan ke-7, baru setelah itu kita melaksanakan rukun yang berapa ya? 4, yaitu tahallul. Tahallul berapa lembar? Minimal 3 lembar. Nanti kita tahallul, cuman tahallulnya nggak boleh sendiri. Nggak boleh kita bawa gunting sendiri, kita potong sendiri. Harus minta diguntingin, dipotongin sama orang yang sudah tahallul terlebih dahulu. Gitu ya. Nanti mungkin Abi biasanya bawa gunting, Abi sudah tahallul sama orang, Abi nanti mengguntingi para jamaah yang ada di sini. Kalau yang perempuan bisa sama Teh Haji. Ya, Teh Haji misalkan ke Bu Imai udah diguntingin, Bu Imai boleh mengguntingin yang lain. Gitu. Jadi doa mudah-mudahan Bu Imai. Ya. Nah, sampai sini kira-kira jelas apa enggak? Beres tahallul selesai itu. Boleh lagi kita pakai peci, boleh lagi kita pakai kaos, pakai wangi-wangian, boleh. Boleh mesra-mesraan sama suami, boleh. Gitu ya. Ke hotel gitu. Kamar barokah. Silahkan kalau ada yang mau bekerja sama. Ya, kontak Teh Haji itu. Teh Haji untuk kamar barokah misalkan. Silahkan gitu ya. Tapi kalau nggak usah lah gitu ya. Kita fokus ibadah aja ya silahkan gitu. Itu sudah boleh ya, selama tahallul. Nah, itu seputar ibadah yang harus kita laksanakan selama kita melaksanakan ibadah umroh. Yang penting kita harus menjaga rukun, wajib, apalagi dan larangan-larangan ihram. Sunnah silahkan dikerjakan, dapat pahala. Nggak mau dikerjain juga nggak apa-apa, tapi rugi jauh-jauh dari Indonesia, ngeluarin duit banyak, mengorbankan waktu, pisah sama keluarga, sama majikan, gitu ya. Nah, maka kerjakanlah sunnah-sunnahnya. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan ibadah umroh ya. Jadi mulai jam berapa? Jam 10:30. Lumayan ada panjang. Ya itu bisa yang bisa saya sampaikan sambil menunggu azan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.